Tuan Guru Umar Kelayu. Beliau terlahir pada tahun 1200 Hijriah, 1789 Masehi. Orang tuanya bernama Kiai Ratna yang terkenal karena sangat pemurah terhadap fakir miskin dan para musafir. Neneknya bernama Kiai Nurul Huda yang meninggal sewaktu salat subuh dalam keadaan sujud. Tuan Guru Haji Umar sangat tekun memberikan bimbingan pengajian dari satu rumah ke rumah yang lain. Beliau juga rajin mengaji kepada orang alim, dan ulama-ulama soleh. Tuan Guru Umar Kelayu belajar ilmu-ilmu agama di Pulau Lombok dan di Tanah Suci Mekah. Secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awal mulanya beliau belajar membaca Al-Quran di Tanjung, kemudian ke Sekarbela pada Tuan Guru Haji Mustafa dan Haji Amin di Sesela. Pada usia 14 tahun Tuan Guru Haji Umar diperintahkan ke Mekah untuk naik haji oleh ayahnya dan berangkat dari Labuhan Haji. Di Mekah beliau berguru tentang hadits pada Syekh Mustafa Afifi, Syekh Abdul Karim, dan Syekh Zainuddin Sumbawa, sedangkan pelajaran sufi diperoleh pada seorang ulama di Madinah. Setelah 15 tahun ia kembali ke kampung halamannya untuk memberikan berbagai ilmu yang telah diperolehnya dari Mekah. Murid-murid Tuan Guru Umar yang termasuk ulama besar banyak berasal dari luar Lombok, antara lain, Haji Abdul Fattah dari Pontianak, Haji Dana dari Palembang, Haji Nawawi dari Lampung dan Haji Abdurrahman dari Kedah, Malaysia. Sedangkan yang berasal dari Lombok antara lain, Tuan Guru Rais dari Sekarbela, Tuan Guru Muhammad Saleh dari Bengkel, Tuan Guru Abdul Hamid dari Pejeruk Ampenan, Tuan Guru Haji Asari dari Sekarbela, Tuan Guru Badarul Islam dari Pancor dan masih banyak yang lain. Beliau meninggal dunia di kampung Nispalul dan dimakamkan di Malam Mekah. Beliau dilahirkan di daerah Lopan, pada tahun 1238 Hijriah, 1819 Masehi. Daerah Lopan terletak di perbatasan antara Praya, Kopang, Mantang. Nama kecil beliau adalah Lalu Durma. Pada saat berusia 20 tahun, beliau berangkat menunaikan ibadah haji melalui Labuan Haji Lombok, dan menetap di sana selama kurang lebih 8 tahun. Selama di Mekah beliau berguru kepada ulama Mekah asal Kelayu, Lombok Timur. Beliau juga berguru pada Syekh Mustafa Al-Afifi. Beliau pulang ke kampung halaman pada tahun 1266 Hijriah, 1847 Masehi. Awal abad ke-20 Masehi dikenal sebagai era kebangkitan Islam. Seorang ulama Islam yang tidak kurang jasanya dalam pembinaan dan pengembangan Islam di Bumi Sasak adalah Tuan Guru Muhammad Saleh alias Tuan Guru Lopan. Beliau terkenal sangat wara, dan tak kenal menyerah dalam mengembangkan ajaran usul fiqh di kalangan umat Islam. Beliau juga mengembangkan ajaran sufi di Padamara, Sakra, Mesanggoh Gerung, Karangkelok dan lain-lain. Tuan Guru Muhammad Rais dilahirkan di Sekarbela tahun 1855 Masehi, bertepatan dengan tahun 1275 Hijriah. Nama aslinya adalah Muhammad Rais. Masyarakat Sekarbela lebih akrab menyebutnya Tuan Guru Rais. Di luar daerah Sekarbela, ia pun sering disebut Datuk Sekarbela atau Datuk Rais. Ayah beliau bernama Haji Toha sedangkan ibunya bernama Rugaiyah. Rais kecil lahir dari keluarga yang sederhana. Ketaatan dan kealiman ayahnya mengalirkan ketertarikan padanya mendalami pelajaran agama Islam. Pola pendidikan yang telah diterapkan oleh ayahnya yang Islami membentuk karakternya yang cukup tegas. Waliullah yang dijuluki Bahrul Ulum ini mangkat pada hari Senin tanggal 8 Januari tahun 1967 bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1387 Hijriah. Dengan demikian, usia beliau sewaktu meninggal dunia kira-kira 112 tahun. Menurut penuturan narasumber yang pernah bertemu langsung dengan Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, diceritakan oleh Maulana Syekh bahwa semasa hidup dua ulama besar Lombok itu pernah saling berniat satu sama lain bahwa siapapun yang terlebih dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa maka ia harus membaca talqin untuknya.
Maka dari itu, ketika waliullah dari Sekarbela ini mangkat, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Pancor memberikan penghormatan terakhirnya dengan membacakan talqin dan ayat-ayat Al-Quran. Di antara murid-murid beliau yang berasal dari Sekarbela yaitu 1. Tuan Guru Abdurrahman 2. Tuan Guru Taib 3. Tuan Guru Tahir 4. Tuan Guru Fadil 5. Tuan Guru Jabar 6. Tuan Guru Syafi'i 7. Tuan Guru Muhammad Toha 8. Tuan Guru Mustafa Bakri Banjar 9. Tuan Guru Jalaluddin 10. Tuan Guru Syafi'i bin Abdurrahman 11. Tuan Guru Marzuki 12. Tuan Guru Abdul Mukti 13. Tuan Guru Fauzi Abdurrahman 14. Tuan Guru Husni Pesinggahan 15. Tuan Guru Mustafa Zuhdi, dan lain-lain. Sedangkan murid-murid beliau yang dari luar Sekarbela tetapi menetap di Sekarbela selama mengaji di antaranya adalah 1. Tuan Guru Umar Kapek 2. Tuan Guru Muin Kapek 3. Tuan Guru Najmuddin Tuan Guru Ocek Praya 4. Tuan Guru Ibrahim Praya 5. Tuan Guru Muksin Seganteng 6. Tuan Guru Saleh Mamben 7. Tuan Guru Mustajab Pagutan 8. Tuan Guru Arsyad Pancor Dao. Perjalanan Tuan Guru Rapetik terbalik is menuntut ilmu agama telah menempuh jalan yang tidak mudah. Ia telah menuntut ilmu agama hingga di negeri para nabi, Makkah Al-Mukarramah. Awal perjalanan mulianya difokuskan untuk memperdalam ilmu kebahasaan atau ilmu nahwu. Hampir ke seluruh desa pelosok di Tanah Suci ia telusuri demi memperoleh perbendaharaan bahasa yang bagus. Tuan Guru Ali Batu, lahir tahun 1892, berasal dari Sakra. Beliau sangat gigih memberikan pengajian-pengajian dan terkenal sangat alim. Selain beliau aktif dalam memberikan pengajian-pengajian, beliau juga banyak memimpin peperangan-peperangan antara orang-orang Sasak melawan kekuasaan Bali. Beliau meninggal saat peperangan tersebut. Sebuah catatan sejarah yang terdapat di dalam laporan seorang Belanda bernama Van der Kraan, 1980, yang mengutip pokok-pokok pembahasan Nip dan Asbek Bruse pada tahun 1897 dan dalam Babat Lombok II. Pada tahun 1891 orang Muslim dari suku Sasak di Lombok melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Raja Bali Anak Agung Ngurah Karangasem. Ini bukanlah pemberontakan yang pertama, tetapi memang yang paling dahsyat. Berbeda dengan sebelumnya, maka pemberontakan kali ini tidak dapat dipadamkan. Mereka mengakui kekuatan dan kepahlawanan sari seorang yang bernama TGH Muhammad Ali Batu ketika ingin menguasai Lombok sepenuhnya. Tuan Guru Muhammad Soleh Hambali, Bengkel. Nama kecil beliau adalah Muhammad Soleh. Beliau merupakan putra bungsu dari 8 bersaudara pasangan Hambali dan Halimah. Muhammad Soleh dilahirkan pada hari Jumat tanggal 7 Ramadan bertepatan dengan tahun 1893 Masehi. Kisah hidup beliau hampir mirip dengan kelahiran Rasulullah. Ketika beliau masih dalam kandungan berumur 6 bulan, ayahnya dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Ketika beliau berumur 6 bulan, ibundanya tercinta menyusul ayahandanya dan beliau pun menjadi yatim piatu. Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali mulai belajar mengaji pada usia 7 tahun. Beliau mengaji dengan teratur dan tekun pada salah seorang guru Al-Quran yang ahli tajwid bernama Ramli alias Guru Sumbawa di desa kelahirannya di Bengkel. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekkah Al-Mukarramah sejak tahun 1912 Masehi sampai dengan 1921 Masehi. Semasa di Mekkah beliau berguru pada ulama fiqh, tafsir, tasawuf dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Adapun guru-guru beliau di Mekkah adalah Syekh Said Al-Yamani, Syekh Hasan bin Syekh Said Al-Yamani, Syekh Alawi Maliki Al-Maki, Syekh Hamdan Al-Maghrabi,
Syekh Abdusattar Hindi, Syekh Said Al-Hadrawi Maki, Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Soleh Bafadal, dan Syekh Ali Umairah Al-Fayumi Al-Misra. Selain belajar pada ulama di Mekah, beliau juga belajar pada ulama yang berasal dari Indonesia seperti Tuan Guru Umar dari Sumbawa, Tuan Guru Muhammad Irsyad dari Sumbawa, Tuan Guru Usman dari Sarawak, Kiai Haji Muhtar dari Bogor, Kiai Haji Misbah dari Banten, Tuan Guru Abdul Ghani dari Bali, Tuan Guru Abdurrahman dari Bali, Tuan Guru Usman dari Pontianak, Tuan Guru Umar dari Kelayu, Tuan Guru Abdul Hamid dari Pagutan, Tuan Guru Asyari dari Sekarbela, dan Tuan Guru Yahya dari Jerowaru. Beberapa karya beliau seperti Ta'lim Al-Sibyan Bigayatal Bayan berisi tentang tauhid, fiqh, tasawuf ditulis tahun 1354 Hijriah dicetak di Surabaya. Kitab Bintang Perniagaan Fiqh ditulis tahun 1376 Hijriah dicetak di Surabaya. Kitab Cempaka Mulia Perhiasan Manusia tulisan tangan, bersumber dari Kitab Bidayat Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali, Wasiat Al-Mustafa, terjemahan 30 wasiat dari Mustafa Rasulullah kepada Sayyidina Ali, berupa tulisan tangan. Kemudian Mawaid As-Salihiyah, sebuah kitab hadits ditulis tahun 1364 Hijriah dicetak di Surabaya. Kitab Intan Berlian Perhiasan Laki Perempuan berisi tentang fiqh keluarga ditulis tahun 371 Hijriah diterbitkan di Surabaya. Beberapa lainnya, Manzalul Al-Amrad tentang puasa, Hidayat Al-Atfal tentang tajwid Al-Quran atau nasihat kepada anak, dan Al-Lu'luq Al-Mansur tentang hadits. Beberapa kepribadian beliau yang menunjukkan atas kesufiannya dapat dijelaskan sebagaimana penuturan murid beliau, T.G.H. Ishaq Hafidz Datok adalah orang yang zuhud pada dunia, kekayaan yang dimiliki tidak membuat beliau lupa daratan, sebagian menjadi tanah wakaf milik pesantren. Beliau suka berbelanja membeli barang-barang kebutuhan bangunan madrasah, pergi ke sawah, semata-mata mengharap ridha Allah. Tidak tertipu oleh harta benda, harta itu dinafkah untuk kepentingan agama, beliau belanjakan untuk fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo, santri-santri yang kehabisan bekal. Hidup beliau begitu sederhana, qanaah, bersih, suka memakai minyak wangi dan memakai pakaian putih. Tuan Guru M. Soleh Hambali wafat pada hari Sabtu tanggal 15 Jumadil Akhir bertepatan dengan tanggal 7 September tahun 1968 Masehi pukul 7 WITA. Tuan Guru Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi, Jerowaru. Nama kecil Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi adalah Imran. Dilahirkan pada tahun 1921 di Kampung Direk, Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Ayahnya seorang yang diberikan nama populer Guru Yahya atau Guru Yahye. Julukan 31 guru diberikan kepada ayahandanya karena ia tekun, aktif dan rajin menjadi guru ngaji. Sedangkan ibundanya bernama Inak Nasar. Pengembaraannya dalam menuntut ilmu berawal dari pendidikan keluarga kemudian disekolahkan di sekolah Belanda York School pada tahun 1927 sampai dengan 1930. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat ia melanjutkan studi di Kediri Lombok Barat pada salah seorang tuan guru yang terkenal akan kesolehan dan keilmuannya yaitu Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz. Imran dikenal sebagai orang yang tekun, saleh dan cerdas. Pada saat belajar di Lombok Barat inilah Imran mulai bersentuhan dengan kitab-kitab klasik yang membahas nahwu, saraf, tauhid, usyul fiqh, dan fiqh. Kemudian sekitar tahun 1945, beliau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah beliau pulang dari Tanah Suci, beliau berkiprah melakukan pembinaan keluarga dalam membangun sumber daya manusia. Beliau juga dianggap mampu mengubah pola pikir masyarakat yang menganut paham animisme, dinamisme dan pengikut ajaran Islam waktu telu yang masih berkembang luas di masyarakat. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali Yahya Al-Kalimi juga berkiprah dalam berbagai bidang,
terutama dalam pengembangan dunia pendidikan, seperti membuka majelis taklim, membuka lembaga pendidikan dasar seperti Lembaga Pendidikan Nahdlatul Awam, Pondok Pesantren Darul Aitamdal. Dalam bidang sosial beliau juga banyak berkiprah. Bersama masyarakat, beliau juga membuat jalan raya, jembatan, serta membangun panti sosial. Dalam bidang ekonomi beliau juga membangun pasar rakyat, membuka lahan pertanian. Sedangkan dalam bidang politik beliau juga mengikuti berbagai organisasi politik seperti Masyumi dan Golkar. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi wafat pada tanggal 4 Rajab 1403 Hijriah tanggal 4 April tahun 1984 Masehi, di Jerowaru, dan dimakamkan di dekat kediaman beliau. Lautan manusia berbondong-bondong membanjiri pemakaman beliau, baik dari kalangan pemerintahan maupun para alim ulama serta masyarakat umum. Zainuddin Abdul Majid Pancor. Pada tahun 1937 didirikan sebuah lembaga pendidikan Islam bernama Nahdlatul Watan (NW), yang dikelola secara modern. Pendirinya adalah Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Pancor, Lombok Timur. Beliau terkenal dengan nama Maulana Syekh atau Tuan Guru Pancor. Dalam usahanya mengembangkan Islam, ternyata beliau juga mendapatkan tantangan dari para ulama Islam lainnya. Para ulama tersebut beranggapan bahwa sistem pendidikan yang beliau kembangkan dianggap bid'ah. Sampai dengan kedatangan tentara Jepang di Bumi Sasak, perkembangan Nahdlatul Watan sangat lambat karena mendapatkan halangan dan tantangan dari berbagai pihak. Ulama-ulama tua sangat anti terhadap pengaruh kebudayaan Eropa. Mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis aksara Latin dianggap sebagai sesuatu yang asing. Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi Pancor, Lombok Timur pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah, 1898 Masehi. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf. Nama tersebut diberikan oleh ayahandanya yang bernama Tuan Guru Abdul Majid dan dikenal dengan sebutan Guru Mukminah, yang kesohor sebagai orang terpandang, saudagar besar dan kaya, serta pemurah. Guru Mukminah termasuk seorang pejuang yang sangat pemberani. Beliau pernah memimpin pasukan dari pihak Raden Rarang menyerang bala kerajaan Karangasem Bali yang saat itu menguasai Pulau Lombok. Situasi perjuangan dan semangat jihad Tuan Guru Abdul Majid pada masa itu mendorong putra Sagaf kelak menjadi ulama mujahid yang menegakkan panji-panji Islam di negeri ini. Sejak umur 5 tahun, beliau banyak belajar Al-Quran dan dasar-dasar agama pada ayahnya. Pada usia 8 tahun beliau masuk sekolah rakyat 4 tahun di Selong dan 4 tahun kemudian berhasil menamatkan sekolahnya dengan prestasi yang sangat gemilang. Sebagai santri beliau juga belajar nahwu, saraf dan ilmu-ilmu keislaman lainnya pada Tuan Guru Syarafuddin Pancor dan Tuan Guru Abdullah bin Amakdulaji. Untuk mewujudkan cita-cita sang ayah agar putra kesayangannya kelak menjadi ulama besar, maka ayahanda Sagaf membawanya ke Tanah Suci Mekah untuk melanjutkan pelajaran dan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Begitu mendalam kasih sayang orang tuanya kepada pendidikan beliau, sampai-sampai ayahandanya pun ikut bermukim di Tanah Suci Mekah. Selain belajar di Mekah, beliau juga banyak berguru pada ulama-ulama besar yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan lain-lain. Setelah tumbuh dewasa Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid banyak memberikan pengajian-pengajian di seluruh Pulau Lombok, bahkan sampai keluar daerah. Tuan Guru Mahsun, Mas Bagik. Tuan Guru Mahsun dilahirkan di Desa Denjer, Kecamatan Mas Bagik, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1907. Nama kecil beliau adalah Ahmad.
Nama tersebut diberikan oleh orang tuanya, Haji Muhtar dan Hajah Raodah. Kelahiran putra yang satu ini sangat menggembirakan hati kedua orang tuanya. Mereka berharap kelak anaknya akan sangat berguna dalam membina dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sejak masih kecil beliau banyak belajar membaca Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar agama dari orang tuanya. Pada usia 8 tahun beliau masuk sekolah rakyat dan melanjutkan pendidikannya ke Ibtidaiyah. Kerasnya didikan orang tua berdampak positif terhadap Ahmad sehingga pada masa kanak-kanak Ahmad telah memperlihatkan keberanian, kejujuran, dan bakat kepemimpinan. Setelah cukup dewasa ia banyak belajar tauhid, fiqh, dan lain-lain, pada ulama-ulama ternama seperti Tuan Guru Saleh Hambali, Bengkel, dan Tuan Guru Badarul Islam Pancor. Untuk lebih meningkatkan pemahamannya terhadap ilmu-ilmu agama beliau pun kemudian belajar ke Mekah dan menempuh pendidikan selama 4 tahun terhitung sejak tahun 1936 sampai dengan 1940. Setelah pulang dari Mekah beliau banyak memberikan pembinaan dan pengembangan agama Islam kepada masyarakat hampir di berbagai tempat di seluruh Lombok Timur. Lembaga pendidikan yang berdiri berkat jasa-jasa beliau adalah Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah, Yadinu, dan Al-Ijtihad di Danger. Kedua lembaga pendidikan tersebut sampai sekarang masih eksis. Tuan Guru Masun termasuk salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam pasukan Banteng Hitam. Beliau memimpin Mas Bagik saat penyerangan Belanda di kota Selong, bergabung dengan pasukan dari Lendang Nangka, Haji Jumhur Hakim, dan pasukan dari Pringgasela Tuan Guru Muhammad. Pada saat penyerangan tersebut, gugurlah pahlawan-pahlawan yang sangat kita banggakan antara lain, Tuan Guru Muhammad, Sayyid Saleh Pringgasela Tuan Guru Faisal saudara dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid.